Selamat pagi semua. Sekarang kita akan belajar tentang graf berarah. Graf yang nanti busur-busurnya diberi orientasi atau arah. Sebagai ilustrasi awal, di sini diberikan suatu persimpangan jalan. Ini persimpangan jalan. Pertama ada persimpangan di kota A seperti ini, dan ada persimpangan jalan di kota B. Ketika kita punya persimpangan jalan seperti ini, kita bisa membuat di setiap persimpangan jalan itu simpul. Kemudian nanti jalan-jalan disebut busur. Seperti ini ya. Di setiap persimpangan kita buat jadi simpul. Nanti kalau kita buat grafnya, untuk graf di kota A itu akan kita peroleh graf GA seperti ini. Jadi ini adalah menyatakan persimpangan jalan di kota A. Sementara kalau untuk kota B, sama untuk setiap persimpangan jalan kita buat menjadi simpul. Seperti ini, dan selanjutnya, dan nanti kita akan peroleh graf yang menggambarkan jalan dari kota B adalah GB. Kalau kita lihat, kedua graf ini baik GA maupun GB adalah graf terhubung, kedua-duanya. Tapi kemudian kalau kita lihat di graf B ini ada jembatan. Sehingga kita tahu seandainya jalan ini ada masalah, maka akan ada daerah pada kota B yang tidak terhubung. Jadi misalnya kalau kita mau berjalan dari sini ke sini, maka tidak akan ada jalan yang bisa ditempuh jika jalan jembatan ini rusak. Sementara kalau kita lihat di graf A, ini tidak ada lintasan. Jadi kalau seandainya ada jalan yang rusak, misalnya ini jalan rusak, tidak masalah, tetap kita bisa berjalan dari setiap persimpangan ke setiap persimpangan. Sekarang kita akan melihat pengertian dari graf berarah. Suatu graf berarah D terdiri atas himpunan berhingga dan tak kosong simpul, dan busur yang terdiri dari pasangan terurut dari simpul yang ada pada simpul yang berbeda pada himpunan simpulnya. Jadi di sini yang membedakan graf berarah dan tidak berarah, graf berarah himpunan busurnya itu diberi arah. Jadi ada orientasinya. Jika pada D dipenuhi sifat untuk setiap pasangan simpul berbeda UV, paling banyak salah satu UV atau VU adalah busur berarah di D, maka D disebut oriented graph atau graph oriented graph. Atau bisa kita katakan, jadi di sini tidak boleh dua-duanya ya. Jadi salah satu UV atau VU merupakan busur berarah. Maka graf D itu nanti disebut oriented graph. Atau oriented graph itu dapat juga diperoleh dengan memberi arah ke busur-busur dari graf G. Graf G, graf tidak berarah ya. Graf D yang diperoleh dengan memberi orientasi pada busur-busur dari graf G disebut orientasi dari G. Sebagai contoh, ini graf D di sini. Graf D di sini, apakah ini oriented graph? Bukan, karena di sini kita mengambil misalnya T dengan W. Di sini TW itu adalah busur berarah, sementara WT juga busur berarah. Karena kedua-duanya ini ada, maka nanti ini kita sebut bukan oriented graph. Gitu. Nah, sementara untuk yang lainnya penuhi ya. Jadi yang masalah hanya di antara TW dan W gitu. Nah, seandainya kita punya graf tidak berarah seperti ini, maka jika ini kita beri orientasi, beri arah, terserah seperti apapun, semua diberi arah,
maka dengan sendirinya kita akan memperoleh oriented graph. Mengapa? Karena pada graf tidak berarah sederhana ini tidak ada busur paralel ya. Jadi ketika kita melakukan orientasi seperti apapun tidak akan terjadi terdapat dua simpul UV misalnya atau dua simpul sembarang UV, tidak akan terjadi seperti ini. Terdapat dua simpul UV yang U bertetangga dengan V dan V bertetangga dengan U. Tidak mungkin gitu. Hanya salah satu yang terjadi. Graf berarah D disebut simetris jika ketika UV busur berarah di D, maka VU juga busur berarah di D. Jadi dia simetris kalau ada busur dari UV, maka dari VU juga harus ada busur. Jika UV busur berarah di D, maka kita sebut nanti U bertetangga ke V dan V bertetangga dari U. Jadi di sini ada istilah bertetangga ke dan bertetangga dari. Jadi U bertetangga ke V, V bertetangga dari U. Nanti di sini akan kita definisikan derajat. Kalau pada graf tidak berarah kita mendirikan definisikan derajat dari simpul. Itu adalah banyak busur yang hadir pada simpul tersebut. Tetapi untuk graf berarah kita punya dua jenis derajat. Ada yang namanya derajat masuk. Nanti kita simbolkan D plus V. Itu adalah banyak busur berarah yang menuju ke V. Sementara nanti kita punya juga derajat keluar yang disimbolkan seperti ini. Itu adalah banyak busur berarah yang meninggalkan V. Sebagai contoh, di sini kita punya graf D. Graf D, misalkan kita bisa tahu di sini derajat D plus dari misalnya U, V. Pada gambar tersebut D plusnya adalah berapa tuh? Ada 2 ya. D minus dari V juga ada 2. Sementara misalnya D plus dari W itu sama dengan D plus. Ya, itu D plus di sini ada 3. Sementara D minusnya adalah 1 dan selanjutnya. Teorema 71 ini seperti teorema handshaking pada graf berarah. Jadi pada graf berarah D berlaku, banyak derajat masuk itu akan sama dengan banyak derajat keluar, dan itu akan sama dengan banyak busur pada E. Jadi banyak derajat masuk itu pasti sama dengan banyak derajat keluar, sama dengan banyak busur dari E. Mengapa? Ketika kita punya suatu busur, maka dia pasti berkontribusi 1 derajat masuk pada suatu simpul pada graf, dan dia memberi kontribusi 1 derajat keluar pada suatu simpul pada graf. Sehingga setiap busur itu akan memberikan kontribusi atau jumlah dari derajat masuk dan derajat keluar dari graf itu pasti sama dengan untuk semua simpul pada graf itu sama dengan banyak busur. Beberapa pengertian pada graf. Pengertian jalur, jalan, lintasan, lingkaran, jarak antara dua simpul didefinisikan juga pada graf berarah. Namun ini konsepnya sama saja dengan pada graf tidak berarah, tetapi di sini dengan memperhatikan arah dari busur berarah. Misalkan kalau kita punya di dalam gambar ini punya simpul X dengan simpul Z. Kalau kita mau mencari lintasan dari simpul X ke Z itu kita bisa dapat ya langsung busur XZ, atau bisa juga
Jadi kita mau mencari lintasan dari X ke Z ya. Itu bisa langsung busur XZ, atau bisa juga kita dapat X, Y, Z gitu ya. Namun kalau kita mau mencari jalur dari Z ke X, apakah ada? Atau lintasan dari Z ke X? Kalau kita mau berjalan dari X, dari Z ke X, ini tidak ada nih, tidak ada jalur. Jadi tidak ada lintasan dari Z ke X, karena kita tidak bisa ke sini karena arahnya berbeda. Ya, oke, jadi ini tidak ada. Sementara seandainya kita mau mencari juga, demikian juga lintasan. Kalau kita perhatikan misalnya simpul X, Y, Z, simpul X dan Y, Z, ini apakah ini membentuk lintasan? Itu kalau kita lihat ternyata tidak membentuk lintasan gitu ya, karena kita kalau mencoba dari X ke Y itu benar bisa berjalan, dari Y ke Z ini bisa berjalan, tapi kalau kita balik ke sini itu tidak bisa gitu ya, karena ini arahnya berbeda seperti itu. Jadi kita memperhatikan lintasan, demikian juga nanti jarak, semuanya memperhatikan arah gitu ya. Berbeda dengan di sini, kalau kita punya graf tidak berarah di sini, jelas kita tahu bahwa X, Y, Z itu adalah membentuk lingkaran. Underlying graph dari suatu graf berarah adalah suatu graf tidak berarah G yang diperoleh dari graf berarah D dengan mengabaikan arah pada busurnya. Sebagai contoh, di sini adalah graf D. Kalau kita tidak memperhatikan arah pada busurnya, maka kita akan memperoleh graf G. Jadi graf G ini adalah underlying graf dari graf D. Jika D oriented graph dari G, maka G adalah underlying graph dari D. Ya, ini bisa dipahami ya dengan mudah, karena tadi oriented graph itu adalah graf berarah yang kita peroleh dengan memberi orientasi pada busur-busur dari graf G. Sehingga jika dia adalah oriented graph dari G, maka G adalah underlying graph dari D. Kita tahu suatu graf tidak berarah terhubung jika untuk sembarang pasangan simpul terdapat lintasan yang menghubungkan mereka. Nah, untuk graf berarah kita memiliki dua jenis keterhubungan. Yang pertama disebut graf D weakly connected, jadi keterhubungan lemah. Jika underlying graf dari D connected, jadi kalau kita menghapus semua orientasinya dan kita memperoleh graf tidak berarah, jika underlying grafnya itu connected, maka graf G itu kita sebut weakly connected. Ya. Nah, graf D disebut terhubung kuat atau strongly connected jika untuk setiap pasangan simpul UV di D ada lintasan berarah dari U ke V dan dari V ke U. Jadi ada kedua arah. Jika itu ada, maka graf G nanti disebut terhubung kuat. Nah, coba kita perhatikan misalkan graf yang di bawah ini, graf D yang di bawah ini, apakah ini graf yang terhubung kuat? Tadi kita sudah lihat bahwa kalau kita perhatikan X dan Z, di sini ada lintasan dari X ke Z, tetapi tidak ada lintasan dari Z ke X. Karena itu, graf ini bukan graf terhubung kuat. Ya. Apakah ini graf terhubung lemah? Iya, sebab kemarin kita sudah lihat kalau kita membuang semua orientasi graf ini, maka graf ini yang diperoleh, graf tidak berarah yang diperoleh adalah graf terhubung. Sekarang kita periksa di sini. Apakah graf ini adalah graf terhubung kuat? Anda coba cek. Pertama kita coba misalnya Z dengan simpul Z dengan W.
apakah ada lintasan dari Z ke W? Coba Anda cek. Ya, ternyata tidak ada ya. Tidak ada lintasan dari Z ke W. Tapi dari W ke Z ada. Maka, jadi di sini ada lintasan dari W ke Z, tetapi tidak ada lintasan dari Z ke W. Maka graf ini disebut bukan graf terhubung kuat. Nah, di sini ada sifat, jika D adalah graf terhubung kuat, maka derajat masuk dan derajat keluar dari setiap simpul pasti positif. Jadi setiap derajat masuk dan derajat keluar dari setiap simpul pasti positif. Kalau kita lihat di graf D ini, kita lihat setiap simpul-simpul sini ada derajat masuk, derajat keluarnya positif ya. Ya, di sini juga derajat masuk dan derajat keluarnya positif. Ini masuknya 1, keluarnya 2. Demikian juga simpul ini. Demikian juga simpul ini. Dan simpul ini, derajat masuk, derajat keluar positif. Derajat masuk, derajat keluar positif. Ternyata, ya, ini dipenuhi untuk semua simpul di graf D ini. Tetapi ternyata ini bukan, tadi kita sudah lihat bukan terhubung kuat. Jadi ini Anda perhatikan bahwa ini adalah syarat cukup. Jadi jika D terhubung kuat, maka derajat masuk dan derajat keluar positif. Jadi nggak bisa dibalik ya. Kalau derajat masuk dan derajat keluar positif tidak menjamin bahwa dia terhubung kuat. Tetapi jika dia terhubung kuat, maka derajat masuk dan derajat keluarnya pasti positif. Tadi kita sudah lihat bahwa graf di bawah ini bukanlah graf terhubung kuat kedua-duanya. Terus seperti apa contoh graf yang terhubung kuat? Mungkin Anda bisa cari ya contohnya. Teorema 72, jika suatu graf berarah D mengandung jalan UV sepanjang L, maka D juga mengandung lintasan UV dengan panjang kurang dari atau sama dengan L. Ini versi graf berarah dari teorema yang kita sudah punya juga di bab sebelumnya untuk graf tidak berarah. Jadi Anda bisa cek buktinya. Ya, teorema 73 berikut memberikan syarat cukup untuk suatu graf terhubung kuat. Suatu graf berarah D terhubung kuat jika dan hanya jika graf D mengandung closed spanning walk. Nah, apa itu yang dimaksud dengan closed spanning walk? Yang ini, closed spanning walk itu adalah lintasan tertutup berarah tertutup yang melintasi seluruh simpul ya. Jadi ketika dikatakan closed spanning walk, tertutup artinya simpul awal dan akhirnya sama ya. Dan ketika dikatakan dia spanning walk artinya melintasi seluruh simpul. Kita udah belajar tentang hal itu. Jadi ini adalah syarat cukup untuk suatu graf berarah itu terhubung kuat. Jadi kalau Anda bisa menemukan closed spanning walk pada graf tersebut, maka graf tersebut pasti graf terhubung kuat. Anda tahu bahwa lingkaran Euler pada suatu graf tidak berarah adalah lingkaran yang melewati seluruh busur dari graf G tepat satu kali. Di sini juga kita punya lingkaran Euler untuk graf berarah D adalah lingkaran yang mengandung setiap busur dari D, artinya melibatkan setiap busur dari D. Sementara graf berarah disebut Euler adalah graf yang mengandung lingkaran Euler. Sebagai contoh, di bawah ini adalah suatu graf yang
Coba kita cek apa ini adalah suatu graf Euler. Kalau misalnya kita mulai dari Z, terus kita masuk ke sini, terus masuk ke sini, terus masuk ke sini, kemudian masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini. Ternyata bisa. Jadi ini adalah contoh graf Euler. Anda tahu pada graf berarah, suatu graf itu adalah graf Euler jika derajat setiap simpulnya genap ya. Di sini teorema 74 ini mengatakan suatu graf berarah adalah weakly connected, non-trivial. Suatu graf berarah yang terhubung lemah atau weakly connected dan non-trivial D itu adalah Euler jika dan hanya jika derajat untuk setiap simpul pada V derajat masuk sama dengan derajat keluar. Jadi suatu graf berarah D itu adalah Euler jika dan hanya jika derajat masuk sama dengan derajat keluar. Jadi kalau di graf tidak berarah, derajat simpulnya harus negatif. Di sini derajat masuk harus sama dengan derajat keluar. Kalau kita cek di graf di bawah ini, tadi di graf D, kita cek di sini, ini derajat masuk sama dengan derajat keluar. Di sini juga derajat masuk sama dengan derajat keluar. Di sini juga derajat masuk sama dengan derajat keluar. Di sini juga, dan di sini juga. Dan tadi kita sudah cek bahwa ini memang adalah suatu graf yang Euler. Teorema 75 mengatakan suatu graf non-trivial G, ini bukan graf tidak terhubung ya, memiliki orientasi terhubung kuat jika dan hanya jika G tidak mengandung jembatan. Jadi nanti graf G ini yang tidak berarah kita bisa beri orientasi dan nanti orientasinya itu bisa terhubung kuat jika dan hanya jika G-nya tidak mengandung jembatan. Kalau G-nya mengandung jembatan Anda tahu, maka pasti tidak bisa diberi orientasi supaya dia menjadi terhubung kuat. Atau dengan kata lain, graf terhubung non-trivial G mempunyai orientasi yang kuat jika dan hanya jika G terhubung 2. Nggak boleh terhubung, dia harus terhubung 2 ya. Nah, sebagai contoh ini adalah graf GA dan GB yang di awal kita lakukan. Misalnya kita coba dari graf GB. Kalau kita mau mencari, di sini kan ada jembatan. Kita udah tahu tadi di sini ada jembatan. Nah, kalau jembatan ini kita beri arahnya misalnya kemanapun arahnya, ke sini atau dibalik, maka nanti kalau ada, maka dari simpul ini, kita sebut saja simpul X, ini ke simpul Y, ini ada lintasan dari X ke Y, tapi pasti tidak ada lintasan dari Y ke X. Maka ini tidak mungkin terhubung kuat. Gitu. Tetapi kalau kita punya graf seperti ini, GA, di contoh di awal, ini adalah graf terhubung. Nanti kita bisa memberi orientasi di sini sehingga graf ini terhubung kuat. Jadi di sini dikatakan memiliki ya. Memiliki orientasi terhubung kuat, artinya dapat dibuat menjadi graf berarah yang memiliki orientasi yang di graf berarah yang terhubung kuat jika dan hanya jika tidak memandung jembatan. Tapi apakah pasti tidak? Tidak. Anda bisa membuat arah yang membuat graf ini nanti graf berarahnya tidak terhubung kuat. Tapi pasti juga bisa dibuat suatu orientasi tertentu sehingga graf yang dihasilkan adalah graf terhubung kuat.